Stop dulu, stop. Ya. Aduh, bercanda. Belum fotografer. Siap. Stop dulu, Kak. Siap, gerak. Bersama. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 luar biasa. Tangan semuanya. Ya, seperti minggu kalian kemarin dari Rabu, jangan patah semangat, tetap selalu. Hari ini minimal harus lebih baik daripada hari kemarin. Semangatnya juga harus lebih baik dari hari kemarin. Pintarnya juga harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, sekarang kita lebih barokahnya ya pembelajaran pada tahun ini di hari kedua ini kita awali dengan berdoa. Berdoanya dipimpin oleh siapa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Pak absen terlebih dahulu ya. Adrian hadir. Aldi Agustian hadir. Kita bukan video bukan apa ini Pak Poin tapi berburu-burunya. Amel Ismawati. Dina hadir Pak. Ira hadir. Eli Elina ya tidak. Oh tidak ya. Maaf ya Pak lupa. Tapi semangatnya semangatnya lupa. Elina kamu boleh lewat depan tadi. Faisal hadir Pak. Fauzan hadir. Lola hadir. Melsa Sapitri sakit Pak. Meti Wulandari hadir. Siap Meti? Siap. Sehat. Sudah sarapan? Siap. Sudah. Ya. Ingat ya, semangat nanti meeting. Muhammad Iwan hadir. Kemarin Ivan apa? Gimana? Nabila hadir. Nyoman Putri hadir. Ros Diana hadir Pak. Sanafia hadir Pak. Semira hadir. Silva hadir. Julan Sapitri tanpa keterangan. Oh sakit harus ada keterangan surat. Dari sekolah. Yuliana
Oke. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Pak mau tanya terlebih dahulu nih. Dari pertemuan kemarin masih ingat nggak? Iya. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Hukum Newton 1. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu hukum Newton 1? Katakan. Ya, Bang. Suatu benda akan tetap bergerak lurus beraturan jika tenaga yang bergerak benda tersebut sama dengan nol. Ya, pintar sekali. Jadi kita harus tetap ingat ya materi kita yang kemarin, jangan sampai materi yang kemarin kita lupa. Karena fisika itu berkaitan dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu berkaitan. Begitu juga rumus-rumusnya itu ada kaitannya dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi perkembangan rumusnya itu semakin lama semakin berkembang. Nah, kita tidak bakalan paham pelajaran fisika atau perumusan atau besaran fisika kalau kita tidak mempelajari dari materi kelas 10. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke. Kita lanjut ke materi. Apa itu? Hukum Ya, hukum Newton 2. Ya. Ada yang pernah mendengar ya apa itu hukum Newton 2? Belum. Oke. Sekarang karena berkaitan dengan materi kita pada hari ini, maka adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah melakukan informasi diskusi dan tanya jawab serta dapat diberikan besaran fisik pada hukum Newton 1, 2, dan 3. Ingat, jadi karena minggu kemarin sudah kita mempelajari hukum Newton 1, otomatis besaran fisiknya juga harus kita tahu dong. Hukum Newton 1, 2, dan 3. Karena besaran fisiknya hukum Newton 2 dan 3 ada kaitannya dengan hukum Newton 1. Ya. Selanjutnya melalui diskusi kelompok yang dipandu oleh PD serta didik mampu menganalisis perbedaan ketiga hukum Newton dengan kepastian. Jadi karena belum kita lanjut hukum Newton 3, kita harus paham dulu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 agar kita bisa mengikutinya atau menganalisisnya dengan benar. Oke, lanjut. Pertanyaan romantik. Pernahkah kalian menaiki perahu? Apa yang kita pernah apa yang kalian lakukan? Mendayung. Mengapung. Ya. Kalian mendayung. Kalian mengapung di atas perahu ya benar. Kalian mendayung. Kenapa perlu mendayung? Apa? Angkat tangan. Yang nomor 1. Apa? Oke, tadi untuk mengarahkan dan menggerakkan kehidupan. Untuk menggerakkan dan mengarahkan perahu. Karena kalau tidak kita mendayung, perahunya nggak jalan-jalan, gitu kan? Ya nggak? Ya. Bahkan kita tidak sampai ke tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita harus melakukan pergerakan perahu. Nanti kalau ada jalan perahunya, nanti kita yang ditabrak oleh ombak nanti. Oke. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian mendorong lemari dengan mendorong
paling mudah didorong? Meja. Kenapa? Karena masa Lebih kecil. Oke, Ya. kelompok satu. Karena masa meja lebih kecil dari masa lemari. Iya. Ada yang lain? Masa meja lebih kecil daripada lemari. Ya enggak? Ya. Tapi bagaimana kalau lemarinya sama besar kan yang meja? Sama-sama. Hah? Misalnya masa mejanya taruh ada 20 kilo. Kemudian lemarinya 20 kilo. Mana yang lebih mudah? Lemari sama meja? Meja. Contoh, misalnya nih, mejanya 20 kilo, lemarinya sama 20 kilo. Mana yang lebih mudah didorong? Hah? Sama-sama. Ya, karena masanya sama. Ya, jadi seperti itu ya. Tapi bagaimana kalau yang mendorong meja itu adalah anak kecil? Bisa. Sama. Misalnya anak SD lah. Mana yang lebih mudah mendorong anak kecil sama orang besar? Kenapa orang besar lebih mudah mendorong meja daripada anak kecil? Yang lain. Yang kelompok 4 kan masalahnya lebih besar kalau orang besar. Gaya yang diberikan anak kecil. Anak kecil itu lebih kecil daripada orang dewasa. Tapi yang ingat ya kelompok. Jadi Samson sih. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 nya sedikit ya. Ingat pada pertemuan kedua ini kelompok tetap kelompok yang kemarin kita gunakan meskipun materinya berbeda kelompoknya kita gunakan kelompok yang kemarin. Kelompok 2 sedikit temannya ya karena lagi sakit. Oke, tapi semangat kelompok 2. Tepuk tangan. Semangat dong, Meli. Jangan putus asa, temannya nggak ada tapi tetap bersemangat ya. Kelompok 4 lagi penambahan personil ya. Ya, temannya ada yang nggak hadir, sekarang hadir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2 tetap. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini yang semangat, tetap semangat. Oke, kita lanjut ya. Newton 2. Jadi yang kalian sebutkan tadi, yang Pak tanyakan tentang hal yang tadi itu adalah hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 1, benda dalam posisi diam. Kenapa diam? Karena tidak ada dorongan atau gaya yang dilakukan oleh seseorang. Karena tidak ada gaya yang bekerja. Oke, nah kalau hukum Newton 2 apa? Tadi kan sudah kita lihat ada yang apa namanya? Yang berdayung perahu, kemudian dorong meja. Tahu nggak perbedaannya itu hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? Karena hukum Newton 1 tidak ada masa. Oke, Adi. Hukum Newton 1 ya ada percepatan. Kalau hukum Newton 2 ada percepatannya, Pak. Oke, tepuk tangan. Mudah sekali kita membandingkan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Apa? 1 diam bendanya, 2 bergerak. Paham kan? Kalau ditanyakan apa perbedaan hukum Newton 1 dan hukum Newton 2? 1 diam, 2 bergerak. Seperti itu. Oke, karena ini nih bunyi hukum Newton 2-nya. Percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sekarang pertanyaan nih, kayaknya rumusnya apa nih? Kalau kemarin kan sigma F sama dengan nol. Kalau hukum kedua sigma atau ada sigma F sama dengan
Spidol. F sama dengan 0. Newton 1. Sekarang Newton 2. Sigma F sama dengan M kali A. M kali A. M ini apa? Masa. A ini apa? Kecepatan. Di situ menyatakan percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besar resultan gaya. Ini berbanding lurus dengan ini. Tapi kalau yang ini berbanding lurus dengan ini dan ini. Tetapi yang ini berbanding terbalik dengan ini. Nah, ini jangan lupa nih kayak dosen aja. Ya, jadi sigma F sama dengan M kali A. Bagaimana kalau ditanyakan A? Maka A sama dengan Sigma M per M. Karena di situ menyatakan bahwa berbanding terbalik dengan masa percepatannya berbanding terbalik dengan M atau masa. Sekarang pertanyaan nih kelompok 2. Apa satuan massa? Saya Kelompok 1 apa? kilogram. Kilogram. Oke. Contoh dalam kehidupan sehari-hari massa. Menghitung massa. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menghitung massa. Membeli beras. Yang ada satuannya kilo. Bu, beli beras 2 kilo. Bu, beli gula yang 2 kilo. 1 kilonya berapa ini? Itu adalah massa. Paham ya? Jadi begitu. Nggak ada tuh bu beli beras meter per sekon. Ada mustahil kok. Ya, itu makan sapi kan belum paham kan? Sanapia belum paham kan? Masa itu kan? Nah, selain beras sama gula apa lagi contohnya di kehidupan sehari-hari Sanapia? Gimana? Saya beras sama bapak. Apa? Beli dari sapi. Ya, Pak. Ada kilo dan Ya, jauh. benar. Ada kilo dan beli kilo. Berapa Beli biasanya? kilo yang penting meter. Kilo berpintukan rupa. Berapa kilonya biasanya? Lupa mas. Yang lain. Berapa? Ya. Badan. Ah? Menimbang Berat menimbang badan. Ada yang pernah menanam jagung nggak di sini? Pernah. Ya. Gimana orang menjual jagung itu gimana cara Ditimbang. ditimbang? Ditimbang. Timbang per ton. Nah, sekarang ini bukan per kilo lagi, dia per ton. Ya kan? Ya, jelas. Ya, jadi dalam 1 kilo jagung itu kalau sekarang kan 5.500 rupiah. Jadi kalau 1 ton itu berapa? 5.500. Ya, pintar. Dikali dari 1.000. Ya, pintar. Oke, kita lanjut ini ya bentuk persamaannya. F sama dengan M per A atau A M per M. Jadi seperti itu. Oke, jadi Pak kasih kalian masalah. Permasalahan lah yang akan kalian presentasikan nanti setiap kelompok di depan. Berarti minggu kemarin ya, yang kita. Ini ada KPD. Kalian pegang dulu ya KPD-nya sambil kita melihat video yang Pak tampilkan nanti. Kelompok 1. Tiga.
4, 5. Oh ya 5. Di situ boleh kalian tulis nama kelompoknya. Nah, berkaitan dengan LKPD, di situ kan ada benda pada bidang miring. Ya enggak? Ya. Kita kembali dulu ke rekomnya. Kita lanjut ke bidang miring. Belum kita aktifkan ini, bisa dimatikan dulu. Pembelajaran daring fisika. Saat ini kita akan membahas tentang penerapan hukum Newton tentang gerak. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bersama tentang penerapan hukum Newton pada benda yang berada pada bidang datar. Bagaimanakah benda ketika berada pada bidang miring? Perhatikan video benda pada bidang miring berikut. Oke, bisa lihat nggak? Bisa. Di sini ya Pak. Nah, di sini Yang menyebabkan benda tersebut bergerak dan berapa besar percepatannya ketika bergerak. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang diagram gaya yang bekerja pada benda yang ada pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda. Oke. Itu pada bidang miring ya. Kita ulangi lagi ke videonya. Yang jelas. Bisa jelas ya? Ini lihat nih. Ada gaya berat. Ingat, kalau di hukum Newton 1 tetap ada gaya berat kan? Nah, yang nggak ada aja, yang mana nggak ada di hukum Newton 1? Yang mana? Yang mana yang nggak ada? Ada ya. Yang nggak ada kan kemarin kan hanya gaya kecepatannya. Kemarin kan yang ada tuh ini aja kan? Sekarang lebih banyak lagi. Apa aja yang ada sekarang? Tetap N. Kemudian ada N. Terus apa lagi? Ada W, ya kan? Ya enggak? W nya kan? Ada N kan? Apa lagi? Gaya geser. X. Ini F ini ada kinetis, ada statis ya. Kemudian apa lagi? Ada W sin alfa. Ada X. Ya kan? W sin alfa dan alfanya. Kenapa ada alfa? Kenapa ada alfa? Karena kayak miring. Bidang miring. Iya, karena bidang miring. Karena bidang ini kan memiliki sudut. Nah, sekarang misalnya nih. Kalau alfanya sama dengan 30 derajat sama alfanya 45 derajat, mana yang paling miring di situ? Kemiringannya 30.
Ya bulu kan paling kecil ya. 45 yang paling miring kak. 90 derajat kayak 45. 30. Oh ya. 30. Tambah lagi 45. Kalau 90 begini dia. Ya, ini siku. Paham ya? Oke. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh kelompok yang berkaitan dengan bidang miring. Ingat, mereka akan menjelaskan nanti sesuai dengan pertanyaan yang ada di video itu. Sudah kan? Dituliskan? Sudah disebutkan apa yang ditanyakan? Sudah di video itu. Nah, kita belum selesai menyelesaikan video ini. Kita lanjut ya. Oke. Oke, yang merah tadi itu adalah gaya berat. Ya, arah gaya berat mengikuti arah gravitasi. Bagaimana besar gaya yang menyebabkan benda tersebut bergerak dan berapa besar percepatannya ketika bergerak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang diagram gaya yang bekerja pada benda yang ada pada bidang miring. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bermasa 2 kg. Nah, ini kita lanjut ke contoh soal. Nanti contoh soal ini ada yang ditanyakan, tapi Pak tidak akan semuanya menjelaskan tentang contoh soal ini. Tapi langsung kalian yang mengerjakan dan bisa. Program berada pada bidang miring licin seperti gambar di samping. Jika besar sudut kemiring. Oke, di soal ini dijelaskan bagaimana sebuah benda bermasa 2 kg berada pada bidang miring licin seperti gambar di samping. Jika besar sudut kemiringannya 30 derajat. Oke, kita ini 30 derajat, tapi kalau yang kelompok yang maju nanti ubah ya. 30 derajatnya jadi 60 ya. 45. Oke, boleh kan? 60. Sin 30 berapa? Sin 30. Itu per 2. Itu per 2 ya? Ya, Itu per 2. Agar mudah nanti. Oke. Dengan bidang adalah 30 derajat, bagaimanakah? A. Diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. B. Ke arah manakah benda akan bergerak? C. Gaya manakah yang membuat benda bergerak? D. Besar gaya yang membuat benda bergerak. Dan E. Bagaimanakah besar percepatan benda saat benda tersebut bergerak? Mari perhatikan penjelasan berikut. Oke. Ada penjelasannya di sini. Kita harus mengamati ya videonya agar kita bisa. Penjelasan bagian A, tidak ada gaya gesek karena permukaan bidang adalah licin. Untuk penjelasan bagian Ini kalau bidangnya licin, kalau bidangnya nggak licin gimana? Ya, kalau bidangnya tidak licin maka berlaku gaya gesek itu FK sama FS ya. Kalau bergerak FK, kalau tidak bergerak FS ya. B, ke arah manakah benda akan bergerak? Benda akan bergerak ke arah dasar bidang miring walaupun tidak ada gaya dorong karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Untuk bagian Oke, sampai situ aja ya. Kita nanti langsung ke setiap kelompok yang maju nanti. Itu yang bidang miring. Kemudian yang selanjutnya, karena persamaan ini tidak ada, F sama dengan M kali A atau A sama dengan F per M ya. Kita lanjut ke soal yang satunya. Ini agak mungkin satu kelompok aja maju hari ini. Nah, ini lagi.
video ini sudah ada di LKPD-nya, nanti kan bisa maju kelompok yang belum, Pak targetnya yang belum kemarin maju sekarang. Nah di sini ada 2 balok, kelihatan enggak? Iya, kelihatan balok A. Balok A dan balok B. Tapi diberi gaya itu yang balok mana? B. B. Ketika diberi gaya balok B, apa yang terjadi terhadap balok A? Tergantung. Kalau gayanya lebih besar, maka bisa jadi balok A itu seperti hukum Newton 1 nanti larinya. Ya enggak? Ya. Kalau gayanya tidak terlalu besar dari massa benda balok B, maka nanti balok A nya tetap mempertahankan posisi kedudukannya. Ingat ya, paham ya? Kita tidak usah lanjutkan karena ini sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan di papan itu mengenai besar fisiknya dan Newton, berat, gaya set, dan kalau pasang miring dia punya sudut. Ini kan yang balok A sama B ini tidak memiliki sudut, tetapi hanya F saja. Jika diberi gaya maka berlaku hukum F sama dengan M kali kali. Lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh kelompok temannya. Kalau statis dan grafis untuk setiap bidang yang sentuhan ada 0,2, maka berapa kadar maksimum yang diizinkan agar saat sistem gerak kalau A tidak bergeser terhadap B. Jadi B-nya itu didorong dengan gaya. Ingat, di sini nyatakan berapa sih gaya F maksimum. Berarti dia butuhkan gaya besar, kan? Agar sistem bergeraknya balok A tidak bergeser terhadap balok B. Paham maksudnya? Dia pingin tuh balok A-nya tidak bergerak ya, dan tidak bergerak terhadap balok B. Itu yang harus kita pahami. Jadi A itu tetap pada besaran fisik di situ. Oke? Kalau gaya F-nya ini terlalu besar, bisa aja nanti A-nya itu bergeser ke arah kiri dan akhirnya Ya kan? Kalau terlalu besar, A-nya kan tergeser ya. Kayak orang ada di atas motor tuh kalau tiba-tiba digas tuh yang di belakang itu akan terpental. Seperti itu ya. Ini balok A ini berlaku Newton 1 ini. nah ini ternyata berapa? Oke, nggak usah kita lanjutkan. Kita saling menganalisis, ya kan? Dari informasi di internet maupun dari buku pelajaran. Kita jawab soal itu, Pak. Ya, jadi yang ini hanya sekedar bentuk pendahuluan saja. Tapi kan yang kalian kerjakan yang ada di LKPD. Yang di LKPD, oke. Silakan dikerjakan. Ada yang belum paham, nanti kalian boleh tanya ke Pak ya. Ada untuk sini. Cut. Ya, kelompok 4. Nanti Pak tunjuk ya siapa yang maju ya. Pura-pura. Mana hasilnya? Ini Pak. Ya. Ini mana nomor 1? 1. Jangan. Yan. Itu teman Ros, berarti temannya Ros ya. Betul. Wih. Ingat, ini adalah Gaya yang berat. nah, apa
Apa nih? Apa rumusnya? M kali G. Kan kemarin kan ada M kali G kan 10 meter per sekon kuadrat ya. Kelompok 1 sudah. Hitung satu yang mana ini? Apa ini? Makanya aku bilang ini taruh di blok A, di blok B, atau blok C, di blok ya. Nah, dan bukan masanya di situ berapa? 2 gram nih, 2 kilogram, 2 kilo. Kita ganti dengan 4 kilo. Ingat kelompok 1 nanti menyimpulkan kalian sambil lihat temannya atau sambil cakar-cakar gitu. Usah kamu video kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil maupun jawaban dari KPD. Lagi-lagikan. Kasih yang manis-manis. Kat dulu. Kami di sini akan memperagakan balok yang diletakkan di bidang miring. Yang pertama dengan sudut 30 derajat. Anggaplah 30 derajat. Oke, seperti ini. Dan kita akan naikkan ke 40 derajat, 45 derajat atau yang lebih tinggi. Oke, bisa dilihat. Bidang yang memiliki tinggi 30 derajat cenderung lebih lambat ketimbang dengan bidang yang memiliki kemiringan 40 derajat, 45 derajat. Anggap saja ini benda bermasa 4 kg dan akan kita taruh di bidang miring semiring 30 derajat. Oke, bisa dilihat. Kita akan menambah kemiringan dari. Kita masuk saja ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Sepira Dwi Oktaviani dan teman-teman. Diketahui dulu.
Saya ada kebanyakan nanti. Ya selesainya jam 11 ya. Jam 11 pulang kan? Ih, Ya langsung nih. Jalannya. jangan Pak. Dari tadi mau. Artinya udah 3. Tap. Langsung nanti waktunya. Oh, iya, Pak. Hapus balok itu tadi. Gambarnya di atas dihapus. Gambarnya dihapus. Rasanya jawabannya salah. Oh, iya. Ini ngapain? Yang kerja berkelompok ini nanti. Tinggal berapa menit lagi? Tinggal 30 41. Tinggal 30 menit lagi ya? Belum DPR Oh tangan. iya. Ayo kawan, siapa juga? Jelas Ya. kalau masih Berdiri. Siap. 1, 2. Keras nanti ya.
Oke teman-teman, misalnya bilang, oke teman-teman, kali ini kami gimana-mana nanti dapat bahasanya kalian siap ya? 1, Adi. Sudah apa? Ya lanjut. Baiklah teman-teman, di sini terdapat soal massa balok 4 kg dengan bidang kemiringan 30 derajat servis. Ditanya yang A, diagram gaya yang bekerja pada benda. Tidak ada gaya gesek karena bidang licin. Jadi tidak ada gaya gesek pada bidang ini. Terus ya pertanyaan kedua, ke arah manakah benda bergerak? Benda akan bergerak ke arah dasar bidang miring, yang awalnya di sini akan bergerak ke bawah ke arah dasar bidang miring. Boleh diperagakan Adi. Boleh kita peragakan bergerak ke arah bawah. Oke. Kemudian yang ketiga, gaya manakah yang membuat benda bergerak? Gaya yang membuat benda bergerak adalah gaya W sin A karena dia bergerak ke bawah. Kemudian pertanyaan keempat D, besar gaya F yang membuat benda bergerak. Karena benda bergerak hanya karena pengaruh gaya pada arah W sin A, maka sigma F sama dengan W sin alpha. Sehingga sigma F sama dengan W sin alpha, W sama dengan M dikali G sin alpha. Masanya 4 kg, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan 30 derajat. 4 dikali 10, 40. Sin dari 30 derajat adalah 1/2. Sehingga hasil dari sigma F-nya sama dengan 20 Newton. Yang E, besar kecepatan benda A saat bergerak. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A dan sigma F sama dengan W dikali sin alpha. Maka M dikali G dikali sin alpha sama dengan M dikali A. Karena sama-sama ada M-nya ketemu. Hasilnya D dikali sin alpha sama dengan A. Atau A sama dengan gravitasinya 10 dikali sin 30 derajat sama dengan 10. Hasil dari sin 30 derajat adalah 1/2, sehingga hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Berarti kecepatannya itu 5 meter per sekon kuadrat. Kecepatan benda tadi yang miring-miring ini. Jadi kecepatan dari percepatan dari benda yang diluncurkan dari bidang miring yaitu secepat 5 meter per sekon kuadrat. Bisa dilihat? Bisa. Oke. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Kami persilakan kepada teman-teman bertanya. Ya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti? Jadi penjelasan itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sih. Jatuh. Jatuh. Pegang ininya, pegang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya.
Pada saat kalian mempraktekkan bidang miring tadi, gaya apa saja yang bekerja pada kegiatan tersebut? Gaya apa saja yang bekerja? Pada saat kalian mempraktekkan bidang miring tadi, gaya apa saja yang bekerja pada kegiatan tersebut? Bakuin. Pulpen. Wih, sudah di boleh sedikit ini. Hah? Oke, ada pertanyaannya yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ayo, nanya. Lili, kasih bangun Lili. Tidak ada kok. Cukup pertanyaan Nabila. Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan saudari saya Nabila. Gaya apa saja yang bekerja pada benda tersebut? Gaya yang bekerja adalah gaya yang bekerja pada bidang balok tersebut, yaitu gaya normal dan gaya berat. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Gaya yang bekerja yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya apa? Terus gaya tidak ada gaya gesek soalnya yang ikut di sana. Ada gaya biar oksigen. Wisin apa juga termasuk gayanya tuh ada jelaskan itu. Gaya mengerjakan gaya ini. Gaya yang bekerja pada bidang ini yaitu gaya jatuh. Jadi gaya yang terdapat pada bidang tersebut yaitu gaya normal, gaya W sin alfa, gaya berat, gaya W cos A, cos alfa. Itu saja. Apa bisa diterima? Bisa. Bisa. Baik, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 1 maju. Mau bertanya. Assalamualaikum Tunggu warahmatullahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah kalian bisa menjelaskan fungsi dari gaya-gaya tersebut? Jelaskan fungsi dari gaya tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan fungsi. Kata dulu. Terdapat gaya yang pertama gaya normal. Gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang seperti ini. Pusat tegak ke atas di bidang apapun. Adapun gaya berat, arah gaya berat mengikuti arah gravitasi bumi selalu ke bawah. Bisa diterima? Kan sin alfa ini adalah gaya jatuhnya, dia bergerak ke bawah. Gimana Mbak Yuli? Apakah jawaban saya bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manis Melati dari kelompok 4 ingin bertanya. Apa fungsi gaya yang ada pada bidang miring? Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Apa fungsi gaya gesek pada bidang miring? Fungsi gaya gesek pada bidang miring adalah sebagai
memperlambat bidang jatuh. Memperlambat bidang jatuh. Ya, memperlambatkan. Memperlambat gaya jatuhnya. Ya, gaya jatuhnya atau bendanya ya. Atau bendanya. Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bila tidak ada, kami tutup presentasi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan maupun kelebihan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 apa dibilang? Gaya apa saja yang terdapat pada bidang miring? Oke, gaya apa saja yang ada atau yang terdapat pada bidang ini jelas sekali ya. Ini diagramnya. Ingat, perhatikan kelompok lain dulu. Ingat, pada bidang miring ini ada beberapa gaya yang berbeda. Yaitu ada gaya normal, ada gaya W sin alfa, ada gaya W cos alfa, dan ada gaya. Nah, di sini kan digambarkannya itu ada gaya gesek. Ya. Karena di soalnya berkaitan gaya geseknya nggak ada atau diabaikan karena bidang miringnya itu licin. Berarti kita nggak perlu kita gambarkan gaya geseknya. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau pertanyaannya kelompok 4 tadi, bagaimana kalau ada gaya gesek? Otomatis gaya gesek ini akan memperlambatkan benda jatuh dari bidang miring. Nanti karena gaya W-nya di sini akan dikurangi gaya gesek sehingga nanti hasil percepatannya di sini kecepatannya ini akan lebih berkurang lagi. Maka di sini akan dikurangi dengan gaya geseknya. Gaya geseknya seperti itu. Nah, oke. Terus ada pertanyaan dari kelompok 1 tadi ya. Apa sih fungsi gaya yang ada pada bidang miring ini? Oke. Ini gaya berat. Gaya berat ini bukan berlaku hanya pada benda saja, tetapi berlaku untuk semua yang ada di bumi, ya. Tidak berlaku yang ada di luar bumi. Oke, kenapa demikian? Agar posisi tubuh kita itu bisa menormalkan atau bisa bisa membentuk kita bisa menstabilkan posisi diri, sehingga gaya gravitasi ini, gaya berat ini sangat berfungsi sekali untuk manusia, bahkan benda. Bagaimana kalau gaya berat ini nggak ada? Terapung. Maka karena gaya berat ini berkaitan dengan gravitasi, ketika tidak ada yang bisa menghindar bumi. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang planet lain? Apakah ada gaya berat? Kita kurang tahu ya. Kita belum pernah ke planet lain, tapi biasanya yang berada di bulan katanya, karena kita belum pernah ke bulan, gaya gravitasi itu kecil, sehingga orang di bulan itu katanya terapung. Gaya di bulannya, gaya gravitasi bulannya. Nah, jadi fungsi dari gaya-gaya ini, yang pertama bisa menstabilkan tubuh pada manusia. Yang kedua, gaya berat ini bisa berfungsi untuk nantinya kalau kita pergi ke pesawat terbang gitu kan, bisa kita kendalikan pesawatnya tidak terlalu jauh. Karena kalau kita terlalu jauh pesawat terbangnya gaya beratnya kurang, maka nanti akan berpengaruh terhadap pesawat terbangnya yang bisa mendarat, lebih stabilan gaya pesawat itu kurang nanti stabilnya. Makanya di situ dibantulah dengan gunakan wings atau sayap seperti itu. Nah, terus gaya gesek fungsinya apa? Ya, pastinya gaya gesek itu berpengaruh
Kalau tidak ada gaya gesek, maka kita tidak bisa berjalan. Licin misalnya kan? Ya licin. Pernah orang jatuh di datar licin itu kan? Nggak bisa jalan, dia di prosotan, misalnya nggak bisa menyimbangkan diri, gitu. Menyimbangkan diri untuk menolongkan posisi dirinya. Kalau kita jalan, kita kan jatuh. Itu maksudnya gaya gesek yang ada di situ. Kemudian gaya normal ya jelas ya, gaya normal. Kemudian ada gaya di pada bidang miring, ya. Apa? Kalau kita pada bidang miring itu pasti berlaku W-nya itu karena untuk mencapai ke dasar harus memiliki gaya berat itu apanya. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau sudutnya diubah? Pastilah nanti berpengaruh juga terhadap kecepatannya. Kan berpengaruh terhadap kecepatan. Kemudian ada pertanyaan siapa lagi tadi? Amel. Apa pertanyaannya? Fungsi gaya gesek sudah penjelaskan tadi kan agar memudahkan kita untuk berjalan. Coba seandainya gaya gesek itu tidak ada, mungkin sepeda motor, orang nggak bisa jalan. Bisa jalan dari kerja. Kemudian gaya gesek ini pada sepeda motor agar lebih cepat, besar nggak gaya geseknya? Besar. Karena makanya dipakai dengan kecepatan itu, sehingga gaya geseknya kalau semakin besar kecepatannya maka semakin kecil. Gaya F-nya itu makin besar maka gaya geseknya kecil. Kalau gaya F-nya itu kecil, itu gaya geseknya lebih besar. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi berkaitan dengan bidang miring? Hah? Nah, cuma itu saja ya, nanti kita cari lagi informasi berkaitan dengan hukum kedua selain di bidang miring, di mana saja berlaku hukum kedua ini. Oke, lanjut dengan ini jam berapa? Jam 10.45. Tinggal 15 menit. Ada yang bicara di situ enggak? Aku akan menyimpulkan. Jadi, hukum Newton 2 memiliki bunyi yaitu percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Rumus Newton 2 yaitu sigma F sama dengan M kali A. A sama dengan sigma F berbanding M. A sama dengan A yaitu percepatan, M adalah massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merefleksikan kegiatan pelajar hari ini. Kami belajar hari ini tentang hukum Newton 2 bahwa dapat dijumpai di kegiatan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan merefleksikan hasil belajar kami hari ini. Kami belajar tentang hukum Newton 2 bahwa dapat kita jumpai di kegiatan kita sehari-hari, contohnya mendorong meja. Pokoknya belajar hari ini sangat seru dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini, bahwa pentingnya
Kita dapat mengetahui bahwa kita hidup di bumi ini adanya gaya gravitasi dan gaya gesek. Betapa pentingnya gaya gesek dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri agar lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa. Dipimpin oleh teman kita Aldi. Duduk, siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siap, gerak. Risalah. Haleluya.